Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang TikTok. Nah, udah pada bikin semua dong ya? Udah ada diwarnain belum TikToknya? Atau udah dikerasin sama yang lain-lain belum? Kalau udah, jangan lupa tolong difoto ya, dikirim ke Diro atau di videoin, dikirim ke timnya Diro supaya nanti kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama happy ngelihatnya. Nah, di dalam TikTok ini apa sih yang bisa kita pelajarin dengan menggunakan TikTok ini? Tentu satu yang bisa kelihatan banget dari sini adalah kita akan belajar dengan yang namanya pendulum. Nah, ini bagaimana cara kerja sebuah pendulum. Pendulum itu terbuat dari 3 benda. Jadi ini adalah alasnya. Ini kita lihat akan dari sini dulu ya. Ini kalau TikToknya kita balik nih begini. Terbalik, lalu dia ada tali gitu. Dan ada bebannya. Nah, cara kerja dari sebuah pendulum itu adalah, jadi kalau misalnya ini adalah tempat talinya diikat, di bawah ada talinya, lalu ini pemberatnya. Ini kita namakan pemberatnya ini adalah bob. Bob itu artinya yang menjadi pemberatnya, ada bobnya, ada di bawah ada bob. Nah, posisi saat misalnya posisi di mana tali itu diam, lurus, tegak lurus dengan di bawah dengan pemberatnya tidak goyang-goyang, itu dinamakan titik seimbang atau kita namakan equilibriumnya, titik seimbang. Nah, kalau nanti kita goyang-goyangin nih, 1, 2, 3, nah gini. Nah, titik yang paling jauh dari sini, jadi kalau misalnya di sini di terlemparnya, lalu di sini bobnya pindah ke sini, ini bobnya swing ke sini, ini dinamakan dengan amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah titik tertinggi yang bisa dimiliki oleh sebuah pendulum dalam satu buah gerakan. Nah, ini titik tertingginya. Jadi titik tertingginya kalau sampai sini, amplitudonya paling jauh segini. Dan ini bisa kita hitung berapa sih dari titik equilibriumnya ke titik yang paling jauh. Nah, jadi begitu kita ngomong pendulum, maka kita akan ngomong equilibrium, alasnya, sama amplitudonya berapa. Nah, lalu bagaimana dengan TikTok? Nah, kalau TikTok ini kita puter. Ini jadi di sini alasnya, lalu di sini talinya nih, kayak kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat sini malah titik seimbangnya ada di bawahnya. Ada di bawahnya sini. Di sini bobnya. Nah, ini adalah titik seimbangnya si TikTok. Lalu bagaimana cara membuat TikTok bisa berbunyi seperti yang sudah kamu lakukan? Kamu putar-putar sampai titik terjauhnya, amplitudonya membuat putarannya naik sampai ke titik sebelah sini. Dan panjangnya tali ini adalah karena kan ini kalau di TikTok yang pemberat yang ini mukulnya ke belakangnya nih, bukan mukul yang ini gitu. Bukan mukul genderang yang ada di sini, tapi genderang yang ada di sisinya. Jadi harus kalau kita cuma gini-gini doang nggak bunyi. Kalau kita cuma gini-gini doang, amplitudonya masih kurang, kecuali kita gini. Nah, seberapa kuat putaran kita sehingga membuat amplitudonya naik ke sini, pindah ke sini, dan seberapa panjang tali ini sehingga bisa memukul genderang yang ada di sisi sebelah sini. Nah, amplitudonya seberapa panjang bisa mukul ke yang sebelahnya. Jadi kalau misalnya kurang kuat, tenaganya juga kurang kuat, diputar gitu aja nggak bisa. Misalnya kita di sini. Nah,
nggak bunyi. Tapi kalau kamu seperti yang udah kamu mainin, baru dia bisa, dan dia mendapatkan momentumnya, saling memukul kanan dan kiri. Ini namanya cara kerja dari sebuah pendulum. Jadi pendulum atau bandul. Pendulum. Nah, di dalam pendulum, ikatan yang di sini akan bersifat yang namanya adalah statis. Artinya diam. Yang ini titik pusatnya itu akan bersifat statis. Jadi diam di sini aja, nggak pindah-pindah titik pusatnya. Dan si bobnya itu akan bersifat dinamis. Bobnya akan bersifat dinamis. Bergerak terus. Jadi statis, dia diam, titik ininya diam. Bobnya itu bersifat dinamis. Kalau dua-duanya bersifat dinamis, susah buat kita mengatur bagaimana caranya si bob ini bisa mukul ke genderang di ujung berlawanannya, genderang sebelah sininya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan bunyi ini terjadi? Kenapa bunyinya jadi ada? Kenapa sih beda kalau misalnya kita pukul sesuatu, misalnya ada tisu. Misalnya ada tisu, lalu tisu ini kita gini. Ada suara tapi kenapa sih dia nggak nyaring? Nah, itu semua kalau kita ngomong bunyi, maka bunyi itu kita akan berbicara tentang yang namanya getaran. Nah, untuk menghasilkan bunyi itu syaratnya adalah harus ada yang namanya getaran. Kalau tidak ada getaran, maka tidak ada bunyi. Sama seperti gendang telinga kita yang mampu mendengar, itu bukan mampu mendengar, tapi menangkap getaran. Jadi getaran nanti di gendang, ada namanya gendang telinga di kuping kita yang akan bergetar menangkap frekuensi. Getaran itu apa sih? Getaran itu intinya adalah gerakan bolak-balik. Jadi getaran itu gini. Jadi ada bolak-balik. Itu getaran. Jadi kalau ini getaran dan ada banyak bunyi di dunia ini yang ada bisa didengar sama manusia, ada juga yang nggak bisa didengar sama manusia. Jadi kadang-kadang terlalu kecil getarannya sehingga tidak bisa tertangkap oleh telinga kita, atau malah terlalu besar sehingga telinga kita pun juga tidak mampu menangkap getaran yang ada. Nah, di dalam TikTok getaran itu dihasilkan oleh part yang ini nih, di genderang yang ini. Di dua genderang yang ini. Nah, dua genderang ini yang nanti kalau terkena bobnya, maka akan bergetar. Dan kenapa suaranya nyaring? Karena ada ruangan di tengahnya. Jadi kalau di sini genderangnya, lalu ada bob di sini. Di sini juga ada bob. Nah, begitu bob yang ini terkena ke sini, ini bergetar. Genderang selaputnya ini bergetar, tapi karena ada udara yang ada nih, jadi kan di dalam ini kayak kalian bikin nggak ada apa-apa ya di dalam ini, karena di tengah-tengahnya kosong sehingga di tengah-tengahnya ada udara. Udara itu membuat getarannya menjadi lebih besar. Jadi kalau tadi dipukul sampai karena ada udara itu jadi mulai makin lebih besar sehingga makin kita kencengin. Nyangkut. Suaranya makin nyaring. Oke, itu aja pembelajaran dari TikTok kali ini. Seperti biasa, kalau ada adik-adik yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa langsung dikirimkan ke timnya Diro pertanyaannya, atau di list dulu untuk nanti ditanyakan di kelas online yang kalian ikuti sesuai jadwal kalian masing-masing. Oke, kita main lagi TikToknya supaya tambah lebih ngerti tentang pembelajaran yang tadi. Bye!